Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulu-dulu dengan Rakluan. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah hari ke-24 sudah kita lalui bersama. Tinggal beberapa hari lagi kita akan tuntaskan insya Allah ya. Tuntaskan bulan puasa untuk tahun 2025 ini. Seperti biasa di depan saya ada lebih banyak sekarang paketan. Ada lebih banyak paketan, bingung tadi saya. Ya, sudah. Yang penting ini nanti selamat. Ada satu 2 3 hari ini kalau tidak salah. Ya 3. Ada ini sampai tak karet iki, wedele di rubung apa itu? Cecek. Ini tadi 2 saya kumpulkan jadi satu lauk-lauknya. Ayam seperti biasa. Ada 2 potong ayam dari 2 hidangan yang berbeda, terus ada tahu goreng 2, ada perkedel 2, ada sambal goreng kentang, terus mie. Nasi sudah saya amankan di Magicom. Terus ini tadi dari acara doa tetangga ya. Ada ayam ini, ayam sambal goreng, mie dan nasi. Nasinya belum sempat saya masukkan ke Magicom, nanti setelah ini saya akan masukkan biar aman. Terus satu lagi ini ada kerupuk, ada rawon. Ya ini rawon. Mungkin saya akan makan rawon saja yang untuk buka puasa hari ini. Terus ada teh kotak dan ada sambal. Ada telur rebus dan tempe. Aduh. Alhamdulillah karena rezekinya banyak sekali. Yang penting bagaimana memperlakukan hidangan ini sebaik-baiknya agar tidak sampai jadi basi dan mubazir. Sekarang makan apa dulu? Bukan makan apa dulu, sekarang saya mau pilih makan apa gitu saja. Kalau makan dulu tuh kesannya saya akan makan yang lain juga. Nggak mungkin, perut saya tidak akan muat. Nasi saya ambil separuh, seperti biasa, padat banget ini kebetulan. Terus saya ambil ayam, ini lodo ayam kelihatannya ya. Ada sambal goreng kentang dan tahu. Ini sudah lazim di kampung kami kalau ada acara-acara semacam ini, sambal goreng kentang dan apa itu tahu itu tidak ketinggalan, dan mie. Tuh tadi katanya saya mau makan rawon. Sekadung wis kiai rawonnya dikingkuk bengi sahur ya. Baru saja mulut saya bilang mau makan rawon, keluarin ayam. Ya sudah, berarti Tuhan memang menuntun saya untuk makan ini dulu, rawonnya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Aduhnya itu aduh bahagia sebenarnya, bukan aduh mengeluh. Kerupuk udang. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu. Dari dunia perkontenan saya akan sampaikan satu hal yang terkait dengan apa yang saya pelajari hampir 1 bulan. Saya terus mengamati dunia perkontenan terutama di FB ya. Ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok, ada snack video, terus ada Instagram, apalagi lah pokoknya. Sekarang saya sedang fokus untuk mengerjakan beberapa. Insya Allah kalau memang staminanya cukup dan waktunya tentu saja ada, saya akan berusaha untuk istilahnya kayak menguji kebisaan saya, kemampuan saya, sampai batas mana sih saya mampu mengejar sesuatu, mengejar semampunya saja. Seandainya kelak bisa menjadi sesuatu yang membahagiakan buat saya terkait dengan penghasilan lah apa, itu ntar saja lah. Yang penting bagaimana saya berjuang hari ini, itu saja. Beberapa sudah saya cermati terkait dengan hal-hal tertentu, dan yang paling menyita perhatian saya belakangan ini adalah tentang slogan salam interaksi SKSD atau apalah. Tapi saya bisa menangkap pesannya bahwa oh ternyata di dunia Facebook itu ada keinginan ya untuk bisa saling berkunjung, untuk bisa saling menyapa, untuk bisa saling follow, saling komentar, like dan seterusnya. Mungkin seputar itu. Mohon dikoreksi kalau saya salah, tapi yang saya tangkap itu. Kurang lebih sama dengan di YouTube. Di YouTube ada yang namanya sub for sub. Walau itu tidak dianjurkan, atau kalau bisa memang tidak dilakukan. Sub for sub itu namanya saling subscribe. Kalau di YouTube mungkin, kalau di Facebook mungkin saling follow itu ya. Ya kurang lebih sama lah seperti itu.
Jadi di YouTube itu memang ada praktik-praktik semacam itu. Jadi satu pemilik channel berkunjung ke channel lain untuk ya minta dukungan. Dukungan berupa ini berupa itu, minta di like, di komen, di subscribe gitu ya. Dan kurang lebih sama dengan yang di Facebook, dia minta di follow dan lain-lain. Berangkat dari apa yang saya alami di YouTube, saya terus terang memang sempat juga tergoda untuk melakukan praktik itu. Bahkan ada yang namanya arisan. Pemilik akun bergabung ke penyelenggara arisan tertentu dan di situ ada aturan ketat yang memang harus disepakati, benar-benar dipantau dengan syarat utama harus saling menonton video, setelah itu baru subscribe. Itu namanya arisan subscribe. Kalau nggak salah. Ya, terus tergoda praktik itu dan kemudian saya sempat menjalaninya selama kurun waktu tertentu untuk memenuhi target subscriber minimal 1000. Dan setelah itu ya sudah, sebenarnya dari situ bisa ditangkap bahwa apa yang dilakukan oleh YouTuber-YouTuber itu semata-mata hanya mencari subscriber, menambah subscribe, menambah follower saja. Apakah dia benar-benar suka atau tidak dengan konten-konten yang disajikan oleh orang lain, tidak tahu, yang tahu adalah mereka sendiri. Tapi saya yakin 100% bahwa sebagian besar tidak nonton. Kecuali hanya untuk memenuhi syarat ikut arisan subscriber tadi. Di Facebook ternyata juga ada praktik semacam itu, jadi berkunjung ke akun-akun yang diberi label suhu. Orangnya sudah lebih dulu berkibar-kibar di Facebook dengan harapan ketika ia memfollow, like, terus kemudian komen, bahkan membagikan, akan mendapat balasan. Ya, jadi semacam utang piutang gitu akhirnya. Akan mendapat balasan agar akunnya juga di-follow, di-like video-videonya, dikomentari video-videonya. Terus apakah ada jaminan bahwa orang yang kita follow itu akan balik memfollow kita? Itu pertanyaan besar yang terus bergema di dalam pikiran saya. Dan sebagian dari kemungkinan jawabannya kok belum tentu, atau bahkan tidak sama sekali. Buktinya ternyata ada banyak sekali Facebooker yang sambat dalam bentuk postingan. Sudah capek-capek follow orang ternyata tidak dibalas dan lain-lain, sudah capek-capek like, komen dan lain-lain. Terus pokoknya segala macam yang memang dibutuhkan itu tidak mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan ke akun-akun yang lain gitu. Terus harus bagaimana? Saya nggak tahu. Ini saya cuma ngomong. Saya hanya bicara berdasarkan perspektif saya saja dan melihat fakta itu. Kemudian apakah saya akan melakukan hal yang sama? Awalnya terus terang saya memang tergoda. Saya scroll terus ketika ada yang menarik saya like, terus saya follow dan lain-lain. Tapi tidak didasarkan keinginan agar saya dibalas. Tidak. Saya kan harus tahu diri. Saya itu siapa sih? Orang baru nongol, baru beberapa pekan nongol, kemudian akun-akun besar yang disebut suhu itu seolah-olah pasti akan membalas. Belum tentu. Saya tidak bicara tidak sama sekali ya, tapi belum tentu. Dan kemungkinan untuk tidak dibalas itu menurut saya lebih besar. Jadi harus bagaimana? Saya sih lebih suka begini saja. Alah, weslah nggak usah utang-utangan. Dalam bahasa sederhana saya menyebut utang piutang ya. Jadi melakukan sesuatu agar dapat balasan. Nge-like agar di-like balik, memfollow agar di-follow balik dan seterusnya. Ternyata itu memusingkan, makanya saya tidak mau terjebak dalam praktik semacam itu. Kalaupun saya memfollow akun seseorang itu semata-mata karena saya suka saja, atau ya mungkin tetangga saya, kerabat saya yang saya kenal, kenapa enggak sih? Tapi tidak ada keinginan bahwa video-video saya nanti akan di-komen balik, terus di-like balik, di-follow juga. Sebatas saya memang suka atau lagi kepingin sajalah komen di akun teman-teman, ya komen saja. Perkara nanti dibalas atau tidak, saya juga tidak terlalu memikirkannya. Karena berangkatnya memang bukan utang-utangan, bukan utang piutang, orang utang-utangan kan maksudku. Tapi beda dengan orang yang mungkin berpikirnya utang-utangan, ketika nggak dibalik nggak dibales, otomatis akan ngegerundel, ngedumel. Aduh, aku capek-capek gini, tapi ternyata nggak dibales.
Kalau saya sih sebaiknya ya sudah ngalir saja lah. Ngalir saja. Saya kok yakin sekali bahwa akun-akun besar yang sekarang sudah berkibar-kibar di pucuk langit sana itu followernya yang berjuta-juta itu saya yakin bukan semata-mata hasil dari SKSD, bukan semata-mata hasil dari salam interaksi, tapi saya yakin sekali karena ada yang menarik dari video-video mereka sehingga orang berdatangan untuk follow, nge-like, komen, dan seterusnya itu ya. Nah, kembali kepada diri saya sendiri, saya tidak berani berharap ke situ. Mengapa? Karena saya sadar diri bahwa apa yang saya sajikan itu belum menarik. Mau setengah mati saya minta di follow, mau saya setengah hidup misalkan saya berkunjung SKSD, interaksi kemanapun, kalau ternyata orang kemudian menengok, gini doang videonya gitu ya buat apa follow balik dan lain-lain. Mungkin mereka nggak suka lah, apa yang mau didapatkan dari video-video saya gitu. Saya sadar itu saja dulu, untuk kemudian berpikir langkah ke depan harus bagaimana untuk bisa membuat konten-konten saya menjadi menarik. Itu yang harus saya pikirkan, yang harus paling saya pikirkan. Karena kalau tidak menarik ya buat apa ditonton gitu ya. Skip aja. Apa sih. Mungkin saat ini video-video saya termasuk yang memang harus di skip. Gak apa-apa. Ini proses saya belajar untuk ke depan. Berharap saya jadi lebih pinter, berharap saya jadi lebih memahami bagaimana sih membuat konten-konten yang bagus, yang menarik, yang membuat orang berdatangan tanpa diminta, yang dengan setulus hati mau follow, mau like, mau komen, bahkan mau nge-share. Entah kapan itu bisa terjadi, yang pasti saya tidak akan membebani pikiran saya dengan hal semacam itu. Saya ngalir saja, saya mau bikin video, bikin saja. Videonya masih jelek, ya sudah, buat pengalaman saja. Buat dokumentasi pembelajaran saja. Karena menarik buat saya ketika saya melihat lagi konten-konten saya terdahulu, bahkan konten yang awal dulu saya buat, contohnya di YouTube 5 tahun yang lalu saya tonton kembali, ada memang tahapan-tahapan yang dari waktu ke waktu ternyata ada peningkatan. Nah, proses pembelajaran itulah yang saya kejar, proses pembelajaran itulah yang saya coba pegang. Siapa tahu di Facebook juga begitu, ketika setahun kemudian, 2 tahun kemudian, saya bisa membuat konten yang lebih baik daripada hari ini, atau membuat konten yang baik dibanding hari ini. Kalau yang hari ini disebut tidak baik, tidak bagus. Itu ya. Apakah ada sesuatu yang bisa ditangkap dari ocehan saya hari ini? Saya nggak ngerti. Yang penting saya kembali lagi bicara berdasarkan perspektif saya, bahwa saya bukan tidak mau, bukannya sombong. Kalau mau sombong, apa yang mau saya sombongkan? Saya belum apa-apa kok ya. Bukan tidak mau, tapi saya ingin suatu saat nanti ketika ada orang yang follow saya, itu memang karena benar-benar tertarik dengan apa yang saya sajikan. Bukan karena dipaksa, bukan karena utang-utangan. Utang-utangan ternyata nggak cuma duit, ternyata juga follower dan lain-lain. Terima kasih, itu saja yang bisa saya ocehkan hari ini. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.